trouble. Adam, kayaknya slide-nya itu belum di slideshow itu, Dam. Atau nggak usah slideshow, nggak apa-apa kalau mau tinggal geser gitu aja. Kalau misalnya slideshow ini bikin lama gitu. Yang penting bisa geser. Terbaca sih di laptop saya. Sepertinya salah posisi share screen-nya itu, Pak. Oh, Jadi belum terganti. Sebentar, Pak. iya, silahkan. Langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Seiring dengan cepatnya perkembangan dalam era globalisasi akan berdampak pada transisi demografi. Pertumbuhan kota yang semakin pesat menunjukkan tingkat perkembangan yang sangat tinggi. Perkembangan kota merupakan tuntutan sekaligus tantangan dari perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan. Nah, hal tersebut semakin sulit dikontrol sehingga sering menimbulkan permasalahan yang menyangkut kota itu sendiri, seperti fasilitas, sistem, dan area, maupun masalah terhadap penduduk atau penghuninya. Perkembangan wilayah di kota pun semakin diperluas guna memenuhi kebutuhan bagi berbagai kalangan. Hal ini mengakibatkan meluasnya jumlah penduduk, yakni bangunan pedesaan yang berpindah haluan ke kota atau biasa yang disebut dengan urbanisasi. Perkembangan wilayah di perkotaan menghasilkan gambaran yang tidak teratur dan menciptakan berbagai permasalahan. Gambarannya pun semakin menurun akibat kurangnya ketegasan dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem manajemen lingkungan perkotaan untuk mengatasi berbagai konflik yang timbul seiring berjalannya waktu, serta untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang timbul dengan berkembangnya era globalisasi. Dan Ngelek. Oke. Selanjutnya, perkenalkan Pak, saya Ayun dari NIM 212. Ya, silahkan. Berikutnya yaitu identifikasi dan rumusan masalah. Untuk tugas kami ini, kami mengambil 4 rumusan masalah. Untuk yang pertama yaitu bagaimana kompleksitas permasalahan perkotaan dan tantangan di bidang manajemen lingkungan perkotaan di kota klasik, modern, besar, dan kecil. Selanjutnya yaitu bagaimana perbandingan permasalahan perkotaan dan tantangan di bidang manajemen lingkungan perkotaan di kota klasik dan modern, dan bagaimana perbandingan permasalahan perkotaan dan tantangan di bidang manajemen lingkungan di kota besar dan kecil. Yang terakhir yaitu bagaimana solusi permasalahan dan tantangan di bidang manajemen lingkungan perkotaan di kota klasik, modern, besar, dan kecil. Selanjutnya yaitu tujuan pembahasan. Yang pertama yaitu menjelaskan kompleksitas permasalahan perkotaan dan tantangan di bidang manajemen lingkungan perkotaan di kota klasik, modern, besar, dan kecil. Yang kedua, menjelaskan perbandingan permasalahan perkotaan dan tantangan di bidang manajemen lingkungan perkotaan di kota klasik dan modern. Berikutnya, menjelaskan perbandingan permasalahan perkotaan dan tantangan di bidang manajemen lingkungan perkotaan di kota besar dan kecil. Yang terakhir, menjelaskan solusi permasalahan dan tantangan di bidang manajemen lingkungan perkotaan di kota klasik, modern, besar, dan kecil.
Sebentar Pak, sepertinya ada masalah dengan share screen-nya. Ya, silahkan. Kalau misalnya masalah atau pakai Jimit aja, lebih ringan gitu, bagaimana? Ini sudah. Udah? Apa? Ya. Untuk Ika mungkin bisa lanjut presentasinya. Iya, Via. Terima kasih. Selamat pagi Pak UI. Saya Ika lagi dari Iya, selamat pagi. 0043 ini. Oke. Ini studi kasus kota klasik. Nah, dari kota klasiknya Athena, republiknya Helenik. Masa Athena, salah satu kota yang ada di Yunani yaitu kota Athena. Nah, di kota Athena ini terdapat beberapa aturan mengenai daerah milik jalan. Nah, itu artinya bangunan dilarang menjorok ke jalan dan lantai atas dilarang melampaui tembok lantai pertama. Jendela dilarang membuka langsung ke jalan. Saluran air dilarang dialirkan ke jalan. Ruang-ruang utama pada rumah tinggi menghadap ke selatan dan berdinding tinggi. Hal tersebut bermaksud supaya mendapatkan sinar matahari pada saat musim dingin dan mengurangi masuknya sinar matahari pada saat musim panas. Dinding di bagian utara hanya memiliki beberapa jendela kecil. Selanjutnya pada masa-masa orang Romawi. Pada saat itu, orang-orang Yunani melakukan migrasi dari Yunani ke semenanjung Italia. Orang asli Roma atau orang Italia itu menarik manfaat dari kebudayaan para imigrannya orang Yunani. Bangsa Romawi menerapkan bentuk-bentuk Yunani, namun tanpa melihat filosofinya. Pada saat orang Yunani datang ke Italia, Italia mengalami perkembangan yang sangat baik, mulai dari perkembangan sistem penyediaan dan distribusi air, sistem drainase, metode permasalahan, dan saluran air yang besar, pelebaran dan perkerasan jalan raya. Kemudian mulai muncul tempat hiburan seperti Koloseum dan teater. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Kembali terjadi kesenjangan sosial karena orang kaya berada di kota sedangkan orang-orang miskin berada di luar kota di perkampungan yang kumuh. Terima kasih Pak UI. Oke, next, selanjutnya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah masuk? Sudah, Zahra ya? Ya. Nama saya Zahra dengan NIM 499. Oke. Selanjutnya adalah analisis untuk kota Athena. Permasalahan lingkungan yang terjadi di kota Athena adalah penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh intensitas polusi udara yang tinggi. Nah, ini dapat dilihat pada laporan Organization for Economic Cooperation and Development untuk kota Athena. Itu didapatkan tingkat emisi SO, NO, dan CO2 per unit PDB yang melebihi rata-rata OECD Eropa. Kemudian juga dikarenakan tingkat pengolahan limbah masih rendah dan total area
konservasi hutan, dan garis pantai yang dilindungi kecil. Pemerintah juga telah melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu pembatasan dan relokasi kawasan industri, memperluas tempat pejalan kaki, pembatasan lalu lintas jalan dengan setempat, melakukan perbaikan besar pada transportasi umum, yaitu kereta bawah tanah dan bus, dan menginformasikannya kepada masyarakat. Kemudian juga diterapkan pemakaian bahan bakar dan kualitas yang lebih baik untuk industri dan rumah tangga. Pemerintah Republik Hellenic telah berupaya mengeluarkan kebijakan lingkungan yang telah diperbarui dan sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Uni Eropa untuk meningkatkan kualitas hidup di Kota Athena. Prospek pertumbuhan ekonomi dan reformasi lingkungan juga dibutuhkan. Reformasi ini sudah mulai dilaksanakan, misalnya dengan kerjasama antar kementerian yang menghasilkan kemajuan di berbagai bidang seperti masalah energi, kemudian pelimpahan tanggung jawab lingkungan kepada pemerintah kota, dan dengan peningkatan keterlibatan industri, LSM lingkungan, dan pemangku kepentingan lokal dalam kemajuan lingkungan. Tapi implementasi kebijakan lingkungan ini di Kota Athena belum dapat terlaksana secara efektif, dikarenakan kurangnya penegakan hukum. Terdapat juga kebijakan program aksi 6 tahun yang merupakan inti dari kemajuan lingkungan. Program ini mengatasi masalah lingkungan utama dan memfasilitasi pembiayaan infrastruktur lingkungan baru. Program ini lebih berfokus pada investasi terkait limbah dan air. Selanjutnya, untuk selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nurmala dari dengan NIM 460. Selanjutnya, untuk studi kasus kota modern, identifikasi masalah pada kota Tokyo, Jepang. Yang pertama, untuk masalah persampahan. Masalah persampahan ini tidak bisa dihindarkan dari kota modern karena adanya pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup. Salah satunya, Jepang merupakan negara dengan penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Selanjutnya, untuk pemanasan global dan pencemaran udara, kehidupan yang nyaman di kota modern memerlukan banyak energi, termasuk energi listrik, gas, dan bensin. Karbon dioksida dan gas-gas lainnya terlepas ke udara ketika membangkitkan listrik dan mengoperasikan mesin dengan membakar bahan bakar seperti minyak dan batu bara. Gas-gas tersebut kemudian menimbulkan berbagai masalah seperti pemanasan global dan pencemaran udara. Untuk yang ketiga, ada tata kelola kota, yaitu tata kelola kota yang berbasis dengan teknologi informasi atau smart city. Nah, untuk selanjutnya, yang keempat, yaitu rawan bencana. Kota Tokyo sendiri identik dengan kebakaran, gempa bumi, dan badai. Bahkan, kota Tokyo telah 2 kali mengalami proses kehancuran total sebagai akibat bencana hebat yang melanda sebagian besar kawasan kota. Perkenalkan, nama saya Nanto. Saya melanjutkan yang analisis kota modern. Oke, silakan Mas. Sama yang telah dijelaskan tadi bahwa kota modern tidak lepas dari masalah sampah. Maka Jepang adalah kota yang berhasil untuk menanggulangi hal tersebut. Jepang telah mencapai kemajuan besar dalam mengurangi volume sampah dan mendaur ulang produk kertas, khususnya daur ulang kaleng botol plastik
Hal ini tidak lepas dari kedisiplinan masyarakat Jepang sendiri yang taat akan aturan mengenai persampahan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian pemanasan global dan pencemaran udara. Dengan kota modern yang dimiliki oleh Jepang di Tokyo, maka konsumsi energi akan meningkat. Seiring dengan meningkatnya konsumsi energi, apabila tidak ditanggulangi dengan benar, maka akan menghasilkan emisi yang sangat tinggi. Maka dari itu, Jepang menggunakan bentuk-bentuk energi yang bersih, yang tidak menghasilkan gas buang seperti gas rumah kaca. Teknologi yang digunakan seperti energi sinar surya, angin, dan geotermal. Bahkan di pemerintahan yang baru, Jepang memiliki ambisi untuk mengurangi 150% emisi gas rumah kaca yang berada di kawasan negara-negara Asia. Permasalahan selanjutnya yaitu pembangunan dengan menerapkan mitigasi bencana yang baik. Sudah disebutkan tadi bahwa kota Tokyo rawan akan terjadinya bencana, khususnya gempa bumi dan kebakaran karena kerapatan bangunan. Oleh karena itu, negara Jepang sudah sejak lama menerapkan mitigasi bencana dalam membangun dan melakukan tata kelola kotanya dengan adanya bangunan anti gempa atau bahan kayu anti terbakar. Dan kota Tokyo sendiri melakukan pelatihan sejak dini kepada anak-anak di Jepang untuk melakukan mitigasi bencana, khususnya gempa bumi dan kebakaran. Selanjutnya, tata kelola berbasis teknologi informasi. Tidak dipungkiri bahwa kota modern sekarang, di era globalisasi sekarang, tidak lepas dengan yang namanya teknologi informasi. Kota Tokyo sendiri meraih tingkat pertama sebagai kota cerdas atau smart city terbaik di dunia. Yang ini disampaikan oleh Cities in Motion Index atau CIMI. Dengan warga Jepang telah banyak tertarik dengan transportasi berbasis startup yang sangat pesat. Sudah cukup dari analisis kota modern. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Pak. Nama saya Muhammad Jorgi, NIM 464, izin melanjutkan dari studi kasus kota besar. Saya memilih studi kasus kota besar yaitu di India. Mengapa India? Karena yang kita bisa ketahui, India termasuk ke dalam jumlah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu urutan nomor 2 setelah Tiongkok. Seperti yang kita ketahui, kota besar adalah kota yang sudah sangat urban atau metropolitan. Yang saya artikan di sini adalah memiliki penduduk yang lebih dari 4 juta jiwa. Kelompok saya memilih India karena mempunyai 6 kota besar, yaitu Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru, dan Hyderabad. Yang bisa kita lihat di sini adalah permasalahan yang ada di India pada tahun 1996 berdasarkan studi kasus masalah dan isu-isu dalam pengelolaan lingkungan perkotaan yang dirilis oleh New Delhi Institute dan Rotterdam Institute. Yang pertama adanya urbanisasi. Jumlah populasi di perkotaan meningkat. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah penduduk pedesaan meningkat sangat banyak. Lalu terjadi urbanisasi ke perkotaan di mana para penduduk pedesaan mencari lapangan pekerjaan yang lebih baik di perkotaan. Sehingga pada tahun 1901, 1.827 orang menjadi 4.689 orang pada tahun 1991 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan utama populasi perkotaan telah terbatas pada perkotaan yang ada pemukiman. Yang terjadi di India hanya meningkat di beberapa kota besar saja, jadi tidak merata ke seluruh kota. Kedua, adanya
metropolitanisasi, yaitu kota metropolitan menampung hampir sepertiga dari seluruh penduduk India. Jadi pada tahun 1991 terdapat 23 kota metropolitan di India yang menyumbang sepertiga dari total penduduk India sebesar 70,6 juta jiwa. Nah, selain itu ada ekonomi perkotaan. Selama 1981 sampai 1991, pertumbuhan lapangan kerja di daerah perkotaan secara signifikan lebih tinggi daripada di negara sendiri, yaitu di India. Nah, secara keseluruhan untuk di wilayah perkotaan 38% dibandingkan 26,1% untuk negara. Lalu yang keempat ada penyediaan air dan sanitasi. Ini menjadi masalah utama di banyak kota-kota besar di seluruh dunia juga. Nah, di India seperti kota-kota di sepanjang Sungai Gangga yang dekat dengan sungai itu, harga untuk pengambilan air dari sungai sangat rendah. Itu berbanding terbalik dari kota-kota besar yang jauh dari sungai seperti di Mumbai. Harga olahan air di Mumbai cukup tinggi bagi beberapa pabrik untuk mendaur ulang dan bagi masyarakat. Lalu yang kelima, ada pengelolaan sampah padat. Nah, manajemen persampahan adalah masalah utama yang berkaitan dengan persampahan di kota India sendiri. Lalu ada yang keenam, ada transportasi. Transportasi menjadi masalah umum ya di kota-kota besar di seluruh dunia juga, yaitu kemacetan transportasi dan polusi dari kendaraan sebagai permasalahannya. Nah, solusinya di sini kita bisa menerapkan kendaraan umum untuk kota-kota besar. Lalu yang ketujuh ada energi. Energi rumah tangga menjadi masalah pada saat itu, yaitu pada saat di India zaman 1900-an itu masih memakai kayu bakar. India mengimpor banyak kayu bakar saat itu. Tidak hanya saat itu saja, saat ini pun kebutuhan energi di India juga sangat banyak. India adalah konsumen batu bara terbesar kedua pada tahun 2017 setelah Cina, dan India menempati urutan ketiga dalam konsumsi minyak dengan 221 juta ton pada tahun 2017. Lalu pada perencanaan kota harus memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Yang mana pembangunan berkelanjutan itu saya artikan di sini adalah bermanfaat oleh generasi saat ini dan bisa dinikmati oleh generasi yang selanjutnya. Lalu untuk bidang industri, nah industri ini menimbulkan masalah juga keuntungan tersendiri dalam manajemen lingkungan perkotaan. Dan terakhir adalah mekanisme kelembagaan dan kerangka hukum. Untuk mendukung kebijakan pemerintah perlu diadanya penetapan undang-undang. Gitu. Next. Perkenalkan, nama saya Adam Fitra, nomor NIM-nya 92. Sebelumnya mohon maaf kalau bisa pakai, karena tadi waktu share screen agak nge-lag, Pak. Ya, oke, no problem. Silahkan, Mas. Jadi selanjutnya untuk analisis kota besar, seperti yang disebutkan oleh Mas Georgi tadi, India memiliki banyak permasalahan di kota besarnya. Dari semua permasalahan itu, kita dapat mengkategorikannya dalam beberapa tema luas yang bisa dijadikan solusi. Seperti yang pertama itu, ada kerangka kerja, kelembagaan, hukum, dan peraturan untuk pengelolaan lingkungan di tingkat lokal, serta peran badan pengendalian pencemaran dan lembaga pemantauan lainnya di dalamnya. Jadi, dari tema ini, kita dapat menentukan tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan di tingkat kota setempat. Jadi, tema ini juga berkaitan dengan keterlibatan publik dalam aspek manajemen lingkungan. Yang kedua ada perencanaan kota dengan meningkatkan kondisi lingkungan. Tema ini menyediakan kerangka kerja secara keseluruhan untuk penelitian berkaitan dengan praktik dan pengalaman memperbaiki kondisi perkotaan. Beberapa yang sudah diterapkan di India dan menjadi salah satu program nasional di India itu ada yang namanya itu Bombay Metropolitan Environmental Improvement Program atau MEIP. Terus ada di kota Kalkuta namanya Environmental Improvement Program. Terus ada di kota Chennai namanya Sustainable Cities Program. Yang selanjutnya itu ada pengembangan kemitraan dan manajemen lingkungan. Jadi pengembangan kemitraan dan manajemen lingkungan ini dapat menjadi sebuah titik awal dari proses pembangunan pada kota dan dapat mengatasi kendala sinergitas dalam otoritas lokal yang dihadapkan. Salah satu contoh penerapannya yang sudah ada di India itu adanya program networking
of Slum Cities Development. Terus ada namanya Public Private Partnership in Provision Service yang ada di kota Rajkot dan New Bombay. Pemerintah juga melibatkan LSM dalam program ini. Yang keempat ada aspek polusi industri skala kecil. Jadi tema ini berfokus pada hubungan antar polusi skala kecil, aspek ketenaga kerjaan, dan langkah-langkah perlindungan lingkungan. Hal ini juga berkaitan dengan lembaga seperti Badan Pengendalian Polusi Negara atau Pusat, Direktorat Pabrik atau Industri, Serikat Buruh, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pengelolaan limbah padat atau solid waste. Masalah pengelolaan limbah padat sudah menjadi perhatian di akhir-akhir ini di India. Dengan turut berkontribusi dalam memperbaiki pengelolaan limbah padat, dapat membantu dalam pengelolaan lingkungan dalam suatu kota. Analisis masalah ini mencakup proses daur ulang, pemisahan, dan penanganan limbah beserta dampak lingkungannya. Salah satu dari contoh program yang sudah dilakukan oleh pemerintah India itu ada pendirian Center for Environmental Education di berbagai kota yang dibantu dengan beberapa industri di India seperti Exnora, Excel Industry, Sivas Sankar Industry, dan Bawalkar. Next. Baik, selamat pagi Pak UI dan teman-teman semua. Saya Devita Novitasari, NIM 244, izin melanjutkan analisis kota besar. Baik, selamat pagi. Untuk poin yang keenam yaitu pengembangan dan pengelolaan wilayah sungai. Pada sebagian besar kota-kota besar, perencanaan ini dimaksudkan untuk merancang ketersediaan sumber daya alam berupa air, baik sebagai sumber sanitasi masyarakat perkotaan maupun sebagai penyerap alami limbah. Selanjutnya, perencanaan daerah berbasis kapasitas. Untuk perencanaan daerah berbasis kapasitas ini memperhitungkan kapasitas penduduk yang ada dalam suatu wilayah perkotaan dengan ketersediaan sumber daya alam yang ada di kota tersebut. Selanjutnya, pengelolaan keuangan dalam perbaikan lingkungan perkotaan. Peningkatan sumber daya keuangan pada kota dapat membentuk salah satu aspek utama pengelolaan yang lebih baik. Pengalaman kota dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik dapat memungkinkan perbaikan lingkungan yang baik pula. Poin ke-9 yaitu desentralisasi demokratis dan keterlibatan publik. Dengan adanya sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah, diharapkan ini dapat mempercepat terlaksananya pembangunan kota yang berkelanjutan. Untuk poin 10, yaitu sanitasi lingkungan, perbaikan lingkungan hidup, dan kerja. Pada bab ini, permasalahan lingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggal di perkotaan ini memerlukan inovasi dalam sanitasi dan lingkungan tempat tinggal, sehingga dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dalam suatu kota. Dalam lingkungan kerja praktek, perbaikan dapat dilakukan dengan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk poin terakhir yaitu pelestarian lingkungan, pembangunan kota yang berkelanjutan, dan perbaikan lingkungan kota berbasis masyarakat. Pada subbab ini, pembahasan penting perencanaan berbasis masyarakat dan bagaimana suatu lembaga mengambil tugas pembangunan yang berkelanjutan dengan memandu perkembangan sebuah kota. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Cek. Permisi, apakah sudah terdengar suara saya? Ya, sudah terdengar Mas, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Putra Yuwono, NIM 1200005. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus dari analisis kota kecil. Kami mengambil studi kasus ini dari Environmental Management of Small and Medium-Sized Cities in Latin America and Caribbean dari Institute of Housing and Urban Development
Host Studies. Nah, pembahasannya ini kami berfokus pada kota Ailo yang ada di Peru. Jadi, Ailo sendiri ini adalah kota yang berkependudukan sekitar 61.000 jiwa, di mana curah hujannya itu di sana sangat rendah. Bisa dilihat pada gambar yang ada di PPT, bahwa lingkungan kota Ailo ini masih bernuansa pedesaan, karena rumah-rumah penduduk itu tidak terlalu padat, banyak lahan kosong, serta tidak terdapat gedung-gedung tinggi di daerah tersebut. Bisa dilihat pula itu pada gambar, kota Ailo dikelilingi oleh perbukitan. Nah, walaupun kota Ailo ini merupakan kota kecil, namun di kota Ailo ini memiliki industri yang menjadi salah satu sumber dari pencemar yang ada di kota Peru. Kota ini sendiri terletak di antara dua sumber pencemar logam yang berada di daerah perairan pantai kota Ailo itu sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran air di perairan sekitar kota Ailo. Salah satu pabriknya itu bernama Southern Peru Copper Corporation atau SPCC. Pabrik itu merupakan pencemar utama dari kota Ailo. Selain itu, SPCC itu sendiri itu merupakan salah satu pencemar sulfur dioksida paling tinggi di dunia. Nah, permasalahan lingkungan yang terjadi di kota Ailo ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu agenda coklat dan agenda hijau. Nah, selanjutnya dari studi kasus yang ada, secara umum pada kota kecil terdapat masalah-masalah sebagai berikut. Masalah yang pertama itu yaitu yang paling utama, masalah pencemaran udara dan kemacetan lalu lintas. Jadi permasalahan pencemaran udara ini merupakan permasalahan paling utama yang ada di kota Ailo sendiri. Pencemarannya ini sendiri berasal dari tambang tembaga yang menghasilkan banyak gas SO2. Nah, dari industri sendiri itu pencemar ini belum ada seperti penanganannya seperti itu. Jadi masih belum terlalu peduli terhadap efek samping yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Kemudian yaitu ada permasalahan seperti permasalahan sampah padat, permasalahan pencemaran air akibat limbah cair, penurunan kualitas tanah dari ekosistem, dan manajemen polusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Permisi, sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar? Bisa. Sudah, jelas. Ya. Perkenalkan, saya Melin, NIM 452. Jadi, di kota Peru sendiri itu ada yang namanya manajemen polusi. Tadi kan udah dijelasin banyak tentang polusi-polusi yang terjadi. Jadi, di manajemen lingkungannya itu perlu yang namanya manajemen polusi yang terdiri dari beberapa faktor. Lalu untuk manajemen polusi di kota Ailo sendiri sudah berjalan, walaupun masih sifatnya itu parsial. Dan untuk beberapa komponennya itu, untuk komponen komitmen politik di kota Ailo sendiri itu dapat berjalan dengan baik. Jadi dengan bantuan politik yang berkomitmen dalam jangka panjang, itu bisa menjadi wadah untuk menguatkan informasi tentang isu yang ada. Lalu politik yang baik itu akan berdampak pada bisa menarik investor dan mendukung adanya perundang-undangan yang ideal. Lalu yang kedua adalah keikutsertaan berbagai pihak, baik masyarakat dan pihak yang ambil bagian dalam pengelolaan lingkungan. Lalu yang ketiga adalah hukum lingkungannya sendiri, yaitu hukum yang menjadi payung pemerintah untuk melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan pencemaran. Lalu juga ada kerangka institusional pendukung yang memiliki tantangan besar, yaitu berada pada kerjasama antar institusi seperti pemerintah pusat, pemerintah regional, dan pemerintah lokal. Dan karena permasalahannya itu terkadang di antara tiga pihak tersebut itu masih banyak peraturan-peraturan yang bertentangan sehingga realisasinya itu menjadi tidak efisien begitu. Lalu yang kelima itu adalah sumber keuangan. Pembiayaan di Peru sendiri adanya berasal dari pembiayaan pusat yang dibagikan ke daerah-daerah. Namun karena dilakukannya secara mendadak
pembiayaan yang didapatkan tidak dapat terserap dengan baik. Lalu tantangan terbesar dari kota kecil adalah sebenarnya menciptakan sistem yang lebih efektif dan adaptif yang dapat menjamin pembiayaan secara mandiri. Lalu yang terakhir adalah peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat yang dapat dimulai dengan meningkatkan taraf edukasi mereka. Jadi semakin teredukasi masyarakat itu, masyarakat akan memiliki kesadaran yang lebih terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu semakin banyak tenaga ahli lokal yang ada pula, maka proses pengembangan sistem juga akan semakin cepat. Begitu, next. Next Put belum keganti. Oke, selanjutnya Elvia Rosa saya menjelaskan kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kami yaitu yang pertama, untuk analisis kota besar, yaitu di kota New Delhi, beberapa permasalahan yang dialami yaitu infrastruktur perkotaan, konsep dan praktek-praktek dalam teknik perencanaan, pelestarian alam, peningkatan lingkungan hidup, dan pengurangan polusi kota. Selanjutnya di kota kecil yaitu Karibia Amerika Latin, permasalahan yang dialami yaitu meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, sampah padat, pencemaran air akibat limbah cair, pencemaran udara, dan kemacetan lalu lintas, lalu penurunan kualitas tanah dan ekosistem, dan juga manajemen polusi. Untuk analisis di kota klasik, yaitu kota Athena, permasalahan yang terjadi adalah penurunan kualitas lingkungan, intensitas polusi tinggi, tingkat pengolahan air limbah rendah, kurangnya penegakan hukum, konservasi hutan, dan garis pantai yang dilindungi kecil. Sedangkan untuk analisis di kota modern, yaitu Tokyo, Jepang, permasalahan yang terjadi seperti limbah di masyarakat, polusi udara, tata kelola kota, dan pembangunan. Rata-rata di semua kota sudah mengatasi permasalahan yang terjadi, semisal dalam segi lingkungan, yaitu melakukan pelestarian lingkungan, pembangunan kota yang berkelanjutan, dan perbaikan lingkungan kota berbasis masyarakat. Dan dalam segi kemacetan dan polusi, melakukan transportasi umum yang lebih banyak. Dan juga melakukan pembatasan lalu lintas. Syaratnya, berbanyak potensi berbagai kebijakan bahan tambahan dalam menganalisis permasalahan dan solusi dari kota-kota tersebut. Selanjutnya, penelusuran analisis dalam makalah ini perlu dukungan dari pemerintah untuk mengurangi atau memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam berbagai kota tersebut. Selanjutnya, meningkatkan diskusi terhadap dalam memecahkan permasalahan yang dialami di tiap-tiap kota untuk memaksimalkan potensi dalam kota tersebut. Itu sesi tanya jawab. Sebentar. Baik, Pak. Baik, sebelum ke tanya jawab, saya review dulu ya. Iya, Pak. Oke, kelompok 1 terima kasih. Cukup baik ya overall konten dari yang kalian report selama seminggu ya. Kalian juga tepat waktu ya, pun belum ada Turnitinnya, memang kelompok 1 kelompok yang tepat waktu ya. Kelompok yang lain ini tadi saya cek kok masih ada 2 kelompok yang lain. Yang kelompok lain saya harapkan segera mengumpulkan di hari ini begitu ya. Nah, pun demikian ada beberapa hal yang saya berikan masukan ya demi perbaikan laporan kalian dan juga otomatis nilai kalian ini kalau cukup itu nilainya masih B, belum bisa A.
Ya range-nya 70 sampai 75 lah, belum bisa 80. Ya, saya mengomentari report kalian, paper kalian, terutama kaitannya dengan penulisan pustaka, ya. Jadi karena paper kalian ini adalah full murni dari kajian pustaka yang berasal dari internet ya, mayoritas ya, berarti coba bisa ditampilkan nggak daftar pustakanya kelompok 1 di bagian daftar pustaka di laporan kalian. Sebentar Pak, saya share screen. Ya, silahkan. Bapak dapat berkah dari syukurannya ya, doa. Yuk beresin yuk. Daftar pustaka ya. Nah, ini. Oke. Di daftar pustaka kalian ada 4 ya. Apakah memang cuma 4? Karena tadi saya amati beberapa gambar kalian itu ada beberapa sumber yang belum dituliskan di daftar pustaka. Nah, itu perlu kalian tambahkan. Ya, jadi gambar-gambar, semua gambar yang memang itu adalah sumbernya dari internet atau dari paper ataukah dari buku, silahkan ditulis juga di daftar pustaka. Nah, kemudian untuk penulisan daftar pustaka, ya kalian perlu perbaiki lagi. Ya, penulisan daftar pustaka itu tidak begitu. Jadi yang masuk 5 ketuk gitu ya, itu justru setelah baris pertama. Jadi kalau misalnya itu baris pertama ada suster M. Suster M-nya ada 2 ya. Suster M, and Managers H tahun 2001. Nah, itu justru yang menjorok ke kiri, Mas, Mbak. Ya, ke kiri. Nah, yang baris kedua dan ketiga itu menjorok ke dalam. Ya, 5 ketuk gitu. Jadi penulisan daftar pustaka bukan alinea, bukan seperti alinea begitu, tapi justru yang bagian baris kedua dan ketiga yang masuk ke dalam gitu ya. Kemudian di daftar pustaka ini penulisannya sudah relatif benar ya, tidak ada dan kawan-kawan ya, semua penulis ditulis di sini, tahunnya juga sudah ada ya, tahun pustakanya. Kemudian tata tulisnya tolong diseragamkan. Jadi kalau misalnya tahun 2001 dalam kurung, yang lainnya juga dalam kurung semua. Kalau memang menggunakan aturan tata tulis yang tidak menggunakan dalam kurung, ya tidak usah menggunakan dalam kurung ya. Jadi dalam penulisan daftar pustaka itu seragam, jangan antara satu dan yang lain beda-beda. Lah, kemudian penulisannya urut alfabet ya Mas, Mbak. Dari mulai A, B, C dan seterusnya itu malah S dulu. Ya, S terus B, terus O, terus E. Wah, ini kelihatannya saya belum pernah melihat sih ada aturan penulisan pustaka yang seperti itu. Ya, ini karena
kalian membuat sebuah paper ya. Jadi harapannya paper kalian itu juga memenuhi kaidah-kaidah penulisan ilmiah gitu ya, dan daftar usaha juga gitu. Nah, hal yang terpenting lagi di bagian konten ya, di bagian isi laporan kalian, saya belum melihat ada cuplikan atau ada sitasi dari pernyataan-pernyataan ataupun alinea-alinea di dalam laporan kalian ya. Itu pustakanya tidak dicantumkan di dalam isi atau konten penulisan kalian. Nah, akan lebih baik ya, sebaiknya atau malah seharusnya saat ini adalah full murni dari kajian pustaka atau kajian internet. Tulisan yang ada di dalam laporan kalian itu ditulis sumbernya, misalnya coba Mas ke atas, di scroll ke atas. Laporannya di scroll. Ini saya beri masukan sekaligus untuk kelompok lain ya. Silahkan terus di scroll masuk ke salah satu alinea coba. Boleh. Nah ini, ya contoh ini. Saya ambil yang alinea kedua deh. Di India, Census Commission mengartikan kota metropolitan sebagai kota yang memiliki jumlah penduduk. Nah, ini ada definisi, ya. Census Commission mengartikan. Ini sumbernya dari mana? Kan bukan dari kelompok kalian, ya, karena terkait definisi. Nah, itu kalian sebutkan sumbernya berdasarkan daftar pustaka yang sudah kalian sebutkan di bagian belakang. Dari mana ini sumbernya, gitu ya? Iya, Pak. Nah, demikian pula alinea yang lain, ya, seperti contoh India dibagi alinea 1, India dibagi kepada atau menjadi, itu kok kepada ya. Perhatikan penggunaan kata hubung atau kata sambung. Ya, India dibagi menjadi 28 negara bagian. Nah, itu sumbernya dari mana? Apa dari BPS-nya sanakah misalnya ya, atau dari sumber internet apa gitu ya, ditulis. Jadi hal yang terkait memang itu bukan analisis kalian, itu kalian tulis sumbernya ya, untuk menghindari dugaan plagiarisme. Nah, kemudian penulisan alinea ya, di awal alinea itu tidak dimulai dengan kata sambung atau kata hubung ya, di, ke, dari, daripada dan seterusnya ya. Jadi kalau itu alinea 2 ada di India lah, itu sebaiknya diganti ya, tidak ada kata depan atau kata sambung di awal alinea gitu. Kemudian tadi sudah saya sebut belum ya, sumber-sumber gambar yang dari Google, coba dibuka halaman 11, Mas. Athena apa itu kalau nggak salah. Sudah. Terus sudah, coba dinaikkan lagi di tempat saya kok nggak kelihatan. Nah, itu sumber dari Google. Nah, Google itu kan mesin pencari ya. Nah, kalau yang bagian atasnya udah betul itu sumbernya lengkap itu ya, dari mana ya. Nah, kalau itu tolong diperbaiki, sumber bukan dari Google. Itu ya. Kemudian ke bagian tabel, coba Mas tabel yang menjelang kesimpulan dan saran. Makasih ya. Ini ikut bantuin ya. Nah, ini komparasi. Ini hasil analisis kelompok kalian ya. Iya, Pak. Nah, perlu ditambahkan sumber ya. Jadi tabel pun ada sumbernya. Karena ini adalah hasil dari analisis kelompok kalian, ditambahkan sumber titik 2 hasil analisis, 2020. Ya, jadi ini bukan berasal dari internet atau bukan kalian copy paste gitu ya. Tapi ini adalah hasil dari analisis kelompok kalian. Nah, itu ditambah bagian banyak sumber hasil analisis tahun berapa, 2020 gitu. Oke.
Kemudian yang terakhir ya di bagian saran. Bagian saran coba kesimpulan dulu. Nah, kesimpulan itu kalau ada 5 poin tolong sesuaikan dengan tujuan penulisan kalian di bagian depan. Ya. Dan bagian kesimpulan itu juga tidak dimulai dengan kata sambung. Ya, masa tahu-tahu kesimpulan nomor 1 untuk. Nah, untuk sedangkan. Wah, itu nomor poin 1 sampai nomor 4 ya. Itu kalau dari penulisan ini itu kurang benar, kurang tepat. Jadi kesimpulan poin-poinnya dimulai dengan kata awal gitu ya. Misalnya analisis kota besar langsung aja. Analisis di kota besar apa menghasilkan bagaimana atau permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil analisis di kota besar ini adalah sebagai berikut. Ya. Yang nomor 2, analisis permasalahan di kota kecil adalah sebagai berikut dan seterusnya ya. Jadi dihilangkan kata-kata sambung. Tuh. Iya, Pak. Yang terakhir di bagian saran ya. Saya ingin bertanya, saran itu untuk siapa sebenarnya? Atau untuk apa? Menurut saya saran itu terkait dengan pembuatan makalahnya gitu, Pak. Oke, berarti untuk kelompokmu? Iya. Oke. Terutama di poin berapa berarti? 1 ya. Oke, kalau menurut saya atau berdasarkan penulisan ilmiah gitu ya, saran itu bisa ada 2. Maksudnya dua kelompok besar. Bisa subjektif ya, itu masukan bagi tulisan ini sendiri, atau saran objektif itu adalah saran untuk pihak luar atau internal ya. Kalau subjektif memang itu terkait dengan konten atau kalian menyarankan itu tidak semata-mata sebenarnya untuk kelompok kalian sendiri, tapi untuk kelompok lain atau untuk penulis lain ya, untuk paper yang lain. Memperbanyak referensi dari berbagai sumber. Nah, itu untuk siapa berarti? Untuk kelompoknya berapa? Ya, oke. Berarti sama dengan yang nomor 3 ya? Iya. Oke, berarti yang saran nomor 2 itu untuk siapa? Untuk luar sih, Pak, lebih ke untuk luar, ya. Oke, ya, baik. Ya, jadi gitu ya, perlu dilihat lagi sarannya bahwa untuk kalian misalnya memperbanyak referensi berbagai sumber, yaitu berarti kalian sebenarnya menyarankan untuk peneliti ataupun pengamat ataupun pembaca yang membaca paper kalian. Akan lebih baik tidak melulu sarannya itu hanya secara subjektif, tapi untuk peneliti ataupun penulisan selanjutnya. Begitu. Ya? Ya, Pak. Saya mau nanya, berarti untuk yang sarannya bisa dimasukkan objektif sama subjektifnya ya, Pak? Ya, gitu lebih baik. Jadi kalian kelompokkan untuk saran subjektifnya apa kira-kira menurut kalian. Ya, terus objektifnya apa? Misalnya untuk pemerintah dengan permasalahan di kota kecil, sebaiknya bagaimana? Ini. Pemerintah di kota klasik atau kota besar misalnya, dengan permasalahannya menyarankan apa kelompok kalian. Nah, itu kan malah lebih baik gitu. Jadi tidak hanya saran yang sifatnya subjektif tapi juga objektif. Saran tidak hanya internal tapi juga untuk eksternal. Gitu ya, Mbak Elvia Rosa ya. Iya. Ya. Makasih. Oke. Sekarang silakan kelompok 2 ya. Berdiskusi, ada 12 pertanyaan. Pertanyaan ditampung dulu saja. Ini waktu kita masih sekitar 25 menit. Ya, saya harap cukup ini untuk berdiskusi.
Oke, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab karena akan dibuka 12 pertanyaan, mungkin akan dibuka dengan 2 termin, yang 1 termin isinya 6 pertanyaan dan sisanya juga 6 pertanyaan. Mungkin dari teman-teman kelompok 2 bisa langsung bertanya dengan cara raise hand terlebih dahulu, dan jika dipilih langsung menyebutkan nama dan juga NIM dan juga pertanyaan. Mas Amin. Baru 1 yang nanya. Oke, 2. Saya harap kelompok 2 ya berpartisipasi ya. 2, 3, Ada 12 minimal. Sekarang sudah 6. Yang tadi pertama saya lihat ada Mas Amin, Caca, Izul, Zumrotus, Raffi, dan Tias. Untuk Farah nanti bisa untuk masuk ke termin 2 ya. Makasih untuk Mas Amin, boleh langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Maulana ingin tanya, yang pada slide pemesanan kota besar itu kan ada bagian industri. Nah, kenapa di situ disebut industri menimbulkan masalah tetapi juga menguntungkan dalam MLP? Ya itu aja. Terima kasih. Sebentar ya Mas, dicatat dulu. Oke, sudah. Mungkin untuk Caca, pertanyaan kedua. Jangan lupa menyebutkan nama dan NIM ya, Cak. Ya, terima kasih Pia atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Pak Uid dan kawan-kawan, nama saya Caca, NIM saya 230, Salsabila Sanina. Silahkan. Pertanyaan saya adalah mengenai kota klasik tadi, kan studi kasusnya memakai kota Athena. Nah, ketika kita ingin menerapkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, kan pasti kita butuh support dari pemerintah. Nah, kira-kira pada kota Athena ini, apa sih upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penegakan hukum dalam implementasi kebijakan lingkungan itu sendiri? Terima kasih. Oke. Diulang ya pertanyaannya. Cak, boleh diulangin mungkin? Oh ya, pada kota Athena, apa sih upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penegakan hukum dalam implementasi kebijakan lingkungan? Oke, makasih Cak. Untuk pertanyaan ketiga, Ijul boleh langsung bertanya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Muhammad Izul Haq, NIM 471. Pertanyaan saya mengenai analisis di setiap kota itu, apa aja sih permasalahan yang ada di setiap kota yang sama? Terus kira-kira dari permasalahan itu, solusi apa yang diambil pemerintah di setiap kota itu untuk mengatasi permasalahan itu? Itu. Zul, boleh diulang ya? Ulangin sekali lagi. Jadi tadi dari
analisis kota-kota ini, apa saja permasalahan yang muncul di setiap kota, dan kira-kira solusi apa yang diambil pemerintah kota-kota tersebut untuk mengatasi masalah itu. Oke, baik. Makasih Jul atas pertanyaan. Untuk penanya selanjutnya yaitu Zoom, bisa langsung bertanya. Selamat pagi Pak UI dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Zuratus Saadah, NIM 448. Pertanyaan saya pada slide kota modern, studi kasusnya Tokyo. Dan di situ disebutkan bahwa Tokyo menggunakan smart city. Bisa dijelaskan nggak apa itu yang dimaksud dengan smart city dan bagaimana kemungkinan diterapkan smart city di Indonesia? Terima kasih ya. Tadi pertanyaannya di Tokyo yang kenapa diterapkan smart city ya? Iya, sama yang dimaksud smart city itu gimana? Oke, makasih Zoom atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, Maulana Rafi, dipersilakan bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rafi, absen 30-114. Izin bertanya, tadi sudah disebutkan oleh Zahra di bagian PPT mengenai kota klasik. Tadi Zahra menyebutkan bahwa ada yang namanya reformasi lingkungan. Nah, saya ingin bertanya mengenai reformasi lingkungan pada kota klasik itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Raffi atas pertanyaannya. Yang terakhir ada Dian Wahyuning Tias, bisa langsung bertanya. Selamat pagi Pak UI dan teman-teman. Perkenalkan saya Tias, NIM 2004. Saya ingin bertanya, contoh konkret yang sudah dilakukan pemerintah India itu dalam membangun kota yang berkelanjutan seperti apa? Terima kasih. Oke, makasih Tias atas pertanyaannya. Mungkin sekarang bisa langsung dijawab ya sama teman-teman kelompok 1. Untuk pertanyaan pertama, dulu nih, kamu kelihatan loh. Dijawab oleh Mas Jorgi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin menjawab buat pertanyaan dari Amin Maulana, kenapa tadi di bagian industri dalam PPT-nya itu, industri itu disebutkan menimbulkan masalah tapi juga ada keuntungannya. Nah, jadi begini, karena dalam manajemen lingkungan perkotaan juga terdapat permasalahan ekonomi, yang dimana suatu kota besar harus mempunyai banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya. Nah, kemudian industri itu berpotensi untuk menambahkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di perkotaan, tetapi juga menimbulkan masalah, yaitu masalah lingkungan seperti pencemaran. Solusi dari ini semua bisa dibuat zonasi kawasan industri, yaitu agar kawasan industri bisa mungkin jauh dari kawasan pemukiman yang ada di perkotaan. Kira-kira begitu jawabannya untuk Mas Amin. Apa sudah terjawab? Halo, Amin. Apa sudah terjawab? Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan dilanjut lagi, Kia. Oke, baik. Tadi untuk pertanyaan kedua, bisa dijawab oleh Nusa.
Pertanyaan dari Caca bisa dijawab oleh Zahra. Langsung saja, Ra. Baik. Perkenalkan, nama saya Zahra dengan NIM 499. Izin menjawab pertanyaan Caca. Jadi upaya yang dilakukan pemerintah adalah pengerahan Inspektorat Lingkungan, yaitu Badan Pengawasan Lingkungan, sehingga laporan mengenai sistem menjadi transparan dan dapat ditinjau secara rutin mengenai informasi, inspeksi, peringatan, sanksi, dan tindakan lain dari Inspektorat. Menurut laporan OECD, analisis mengenai dampak lingkungan ini telah terbukti menjadi instrumen yang berguna di sejumlah bidang dan kualitas serta efektivitasnya telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jadi hasilnya sangat positif setelah diterapkan. Apakah sudah terjawab, Caca? Oke. Kalau tidak ada respon, berarti sudah terjawab. Anggap aja berbaik sangka. Ayo, next. Waktunya jalan terus soalnya. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi ada dari Izul, yaitu mengenai permasalahan di setiap kota yang misalnya selalu ada tuh apa, dan solusinya tuh apa. Mungkin saya sendiri yang akan mencoba menjawabnya. Biasanya rata-rata di setiap kota yang sudah dianalisis, itu permasalahannya adalah di lingkungan. Dan solusi yang diambil pun sudah banyak dari pemerintah itu sendiri, seperti pelestarian lingkungan, pembangunan kota yang berkelanjutan, dan perbaikan lingkungan kota berbasis masyarakat. Dan juga ada juga di bagian kota, di tipe kota kecil itu yang menjadikan solusi pengarahan Badan Pengawasan Lingkungan dan juga pembentukan hukum lingkungan agar lingkungan itu tetap terjaga. Dan juga ada juga di kota besar yang menggunakan bentuk energi yang bersih yang tidak mengeluarkan gas buangan. Untuk jawabannya apakah sudah menjawab, Izul? Ya, terima kasih. Oke. Baik, next. Untuk selanjutnya, pertanyaannya bisa dijawab oleh Devita. Oleh Ayun. Untuk Ayun, silahkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jumrotus, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan Smart City dan kemungkinan diterapkannya Smart City di Indonesia. Nah, Smart City ini merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk memastikan teknologi informasi dan komunikasi beserta teknologi internet untuk segala kegiatan dengan cara yang aman untuk mengelola aset lokal. Ini tuh bisa contohnya itu bisa berupa sistem informasi departemen lokal, sekolah, perpustakaan, rumah sakit, dan lainnya. Sedangkan bagaimana kemungkinan penerapan Smart City di Indonesia? Ini sangat mungkin, karena saat ini pun kota-kota di Indonesia sudah melakukan gerakan untuk menuju Smart City. Misalnya saja ada portal rumah sakit online, portal pemerintah online, layanan akademik online, dan sebagainya. Apakah sudah menjawab, Zoom? Sudah. Terima kasih banyak, Ayun. Oke. Next, untuk pertanyaan selanjutnya, bisa dijawab oleh Devita. Devita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maul, yaitu apa yang dimaksud dengan maaf, tadi ada kendala. Saya akan menjawab pertanyaan dari Maul, yaitu apa yang dimaksud dengan reformasi lingkungan. Yaitu suatu perencanaan
lingkungan di suatu wilayah perkotaan, di mana dia mengharapkan agar lingkungan tersebut menjadi lebih baik lagi. Misalkan yang dicontohkan pada kota Athena Yunani ini, yaitu dengan kerjasama antar kementerian yang menghasilkan kemajuan di berbagai bidang, termasuk dalam hal ini yaitu bidang lingkungan. Nah, dalam mencapai target tersebut, kota Athena Yunani ini melakukan dengan cara pelimpahan tanggung jawab lingkungan kepada otoritas prefektur dan kota. Selain itu, ada juga dengan peningkatan keterlibatan industri, LSM lingkungan, dan pemangku kepentingan lokal dalam kemajuan lingkungan. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Maul? Ya, terima kasih Devita. Ya. Next saja untuk pertanyaan terakhir akan dicoba dijawab oleh Adam. Ya, perkenalkan, nama saya Adam. Izin menjawab dari pertanyaan Tias untuk contoh konkret yang sudah dilakukan pemerintah India untuk kota yang berkelanjutan itu. Jadi ada salah satu kota, ini menurut sumber yang saya baca, ada salah satu kota namanya Indore. Jadi di Indore itu, kalau tadi lihat dari presentasinya itu, India itu kayak cenderung kotor gitu. Jadi tapi sebenarnya ada salah satu kota yang menjadi salah satu kota yang paling bersih untuk 2 tahun, yaitu tahun 2014 dan tahun 2016 yaitu Indore. Jadi pemerintah di sana itu menerapkan sistem reward and punishment. Jadi mereka akan memberikan sebuah penghargaan untuk warganya yang sudah berlaku bersih, dan memberikan hukuman pada warganya yang misalnya membuang sampah sembarangan gitu. Pemerintahnya juga memperbaiki sistem persampahannya. Jadi waktu wali kota menjabatnya waktu itu ada Suah Barat Abian. Ya, habis itu ya kota tersebut diberi predikat kota terbersih nomor 1 di India pada tahun 2014. Mungkin sudah menjawab belum dari Tias? Sudah, Adam. Terima kasih. Baik. Silakan. Waktunya 10 menit lagi nih. Iya, lanjut aja ya Pak ya. Dilanjutkan aja ya Pak ya. Baik, untuk dibuka sesi untuk termin kedua, 6 pertanyaan selanjutnya. Oke, sudah ada 5 pertanyaan. Langsung saja, mungkin dari Farah bisa menyebutkan juga pertanyaan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak UI. Pagi. Perkenalkan saya Farah, NIM 228. Ingin bertanya, untuk pada kasus dan analisis di kota kecil itu kan membahas kota Ailo. Jadi sebenarnya apa sih kompleksitas masalah perkotaan yang ada di kota Ailo? Terima kasih. Terima kasih Farah untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada Yayu. Bisa langsung bertanya, Yayu. Jadi terima kasih. Sebelumnya, mohon pertanyaan saya terkait dengan smart city. Bagaimana sih pengertian smart city terhadap tata kelola lingkungan? Terima kasih. Yayu, pertanyaannya suaranya kurang jelas, boleh diulangin? Oh iya, pertanyaan saya, bagaimana pengaruh smart city terhadap
terhadap tata pengelolaan lingkungan suatu kota. Oke, makasih Ayu atas pertanyaannya. Oke. Selanjutnya ada Dia, bisa langsung bertanya. Selamat pagi Pak Upi, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, Pagi. nama saya Melita, NIM 232. Di sini saya akan menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama tuh, tadi di bagian kota kecil kan ada yang menyinggung penyediaan keuangan. Nah, maksudnya penyediaan keuangan tuh apa ya di bagian kota kecil itu? Terus tadi saat menjelaskan kota Jepang, itu kan disebutkan bahwa pada bagian persampahan kan masyarakatnya sudah disiplin. Nah, pertanyaannya, bagaimana upaya yang ditempuh untuk mendisiplinkan masyarakat Jepang dalam masalah persampahan itu? Terima kasih. Makasih Dia atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Hamda Ezra, bisa langsung bertanya. Suara saya sudah masuk belum ya? Masuk, Ezra. Oke, terima kasih Pia atas kesempatannya. Selamat pagi Pak UI, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Hamda Ezra, nomor NIM 229. Saya ingin bertanya mengenai kota klasik. Jadi tadi waktu disinggung sedikit tentang migrasi orang-orang Yunani ke Athena gitu kan ya. Dan ada beberapa fasilitas-fasilitas yang dibangun seperti sistem distribusi air dan sistem drainase. Nah, izin bertanya, untuk fasilitas-fasilitas yang dibangun ketika saat itu, apakah masih digunakan oleh pemerintah saat ini atau sudah ada reformasi berkelanjutan atau pembangunan yang lainnya? Terima kasih. Baik, makasih untuk pertanyaannya Ezra. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Najma. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Naj. Selamat pagi teman-teman dan Pak UI. Perkenalkan, saya Najma, NIM 30091. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan pada PPT yang tentang kota klasik itu kan ada menjelaskan beberapa kebijakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan terkait perkotaan dan terkait lingkungan. Nah, pertanyaannya, apakah kebijakan tersebut sudah dinilai sudah efektif dan berjalan 100%? Terima kasih. Makasih Najma. Tadi pertanyaannya baru 5, mungkin ada satu lagi. Kalau tidak ada, akan kami langsung jawab dari pertanyaan nomor 1, yaitu dari Farah, yang akan dijawab oleh Putra. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dari pertanyaannya tadi itu, jadi apa kompleksitas masalah yang ada di kota Ailo ya? Jadi izin menjawab. Kalau di kota Ailo itu kompleksitasnya itu ada di manajemen polusinya. Karena tidak hanya yang disebut kompleksitas itu kan, kompleksitas itu seperti banyak aspek yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Jadi dari manajemen polusinya itu tidak hanya 1 atau 2 aspek saja yang mempengaruhi, namun ada banyak aspek seperti membuat peraturan hukum, terus ada aspek dari penerapan pajak, kemudian aspek dari pemerintahnya, dan aspek dari masyarakatnya pula. Nah, sehingga perlunya ada kerjasama dari banyak pihak untuk mengatasi permasalahan dari manajemen polusi ini, sehingga itu menjadi masalah kompleksitasnya gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu jawabannya. Terima kasih. Farah, apakah sudah terjawab? Udah terjawab, Pi.
Makasih. Ya. Untuk pertanyaan kedua tadi ditanya oleh Yayu, yang akan dijawab oleh Hananto. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Yayu tadi tentang smart city dalam tata kelola kota. Implementasi smart city untuk tata kelola kota modern ini sangat besar ya. Misal di Jepang itu dengan keterbatasan lahan, mereka ingin mengurangi jumlah polusi dengan mengurangi jumlah kendaraan bermotor. Maka banyak warganya yang menggunakan sepeda. Akan tapi dengan lahannya yang sempit, maka kesulitan untuk parkir sepeda. Maka digunakan teknologi berbasis robotik untuk memarkirkan sepeda dengan parkir sepeda di bawah tanah. Itu yang terjadi di Tokyo, Jepang. Selain itu, sekarang smart city berbasis IT, pemerintah banyak menggait startup di bidang persampahan. Misalnya saja ini di Denpasar, Indonesia, yang sudah menggait yang bernama Gringo. Itu merupakan startup di bidang persampahan. Jadi smart city untuk tata kelola kota itu sangat bagus untuk negara tersebut ke depannya menghadapi globalisasi ini. Mungkin itu dari saya. Oke, next. Bagus, Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari dia akan dijawab oleh Melin dan juga Mbak Putri. Jadi tadi kan sempat ditanyain tentang masa pembiayaannya. Nah, kalau di kota kecil sendiri itu ada tantangan-tantangan nih, karena di kota kecil itu kebanyakan dananya itu nggak terlalu diperhatikan. Lalu pembiayaan itu sendiri sebenarnya digunakan untuk misalnya kegiatan-kegiatan seperti memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pengelolaan atau manajemen polusinya sendiri. Lalu juga misalnya mengadakan seperti kegiatan beasiswa untuk menyiapkan tenaga ahli. Lalu juga biasanya pembiayaan ini digunakan juga untuk dalam rangka penelitian gitu. Kira-kira begitu jawabannya. Oke. Oke, makasih Melin. Untuk yang selanjutnya, jawaban yang dari dia, untuk pertanyaan upaya Jepang untuk mendisiplinkan masyarakatnya, nah itu Jepang bisa merubah kebiasaan masyarakatnya setelah 10 tahun lamanya. Langkah utama yang dilakukan pemerintahan Jepang sendiri yaitu dengan melakukan sosialisasi. Pemerintah memberikan pemahaman, namun ditunjukkan juga hasil dari dampaknya secara langsung, misalnya dampak air yang dikonsumsi, serta tumbuhnya kuman penyakit dari limbah sampah tersebut. Selain itu juga dibuat kebijakan dan peraturan dari pemerintah untuk bisa dikerjakan oleh semua pihak. Sehingga kesadaran masyarakat itu sendiri bisa terbentuk dan akhirnya berada pada kondisi di mana masyarakat akan memilah sampah terlebih dahulu, kemudian meletakkannya ke dalam kantong. Seperti itu dia. Apakah sudah menjawab? Sudah, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke. Silakan yang belum. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan Ezra akan dijawab. Ya, saya Ika lagi, izin menjawab pertanyaannya Ezra, Pak. Dia kan tanya fasilitas seperti sistem penyediaan air, distribusi air, itu masih dipakai sampai saat ini atau tidak? Nah, berdasarkan sumber yang saya baca itu, kan kota klasik ini tuh dimulai dari abad 8 sampai 6 sebelum Masehi. Nah, dari sumber yang saya baca itu masih digunakan sampai abad 15 Masehi. Itu sih. Oke, terima kasih. Ya.
Untuk pertanyaan yang terakhir, tadi yang ditanya oleh Najma, bisa dijawab oleh Musa. Izin menjawab pertanyaan Najma. Ya, silakan. Apakah kebijakan yang diterapkan di Kota Athena itu efektif atau tidak? Untuk efektif atau tidaknya saya rasa tidak, karena implementasi kebijakan lingkungan di Yunani, terutama pada Athena, belum terlaksana secara efektif karena kurangnya penegakan hukum oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dibentuk Badan Pengawas Lingkungan yang dikerahkan sehingga sistem beroperasi secara transparan dengan laporan rutin terkait AMDAL. Dan untuk apakah kebijakan tersebut berjalan 100%, itu juga tidak, namun bisa dikatakan berhasil karena penurunan kualitas lingkungan di Kota Athena dapat dicegah selama 10 tahun terakhir. Dan untuk 100% tidak, karena masih terdapat beberapa indikator standar OECD yang menunjukkan bahwa Kota Athena memiliki intensitas polusi yang tinggi, misalnya seperti emisi SOx, NOx, dan karbon dioksida per unit PDB yang melebihi rata-rata OECD Eropa. Baik, sudah semua berarti ya, Mbak Elvia ya? Sudah, Pak. Mungkin saya tutup dulu, boleh, Pak? Boleh, tapi jangan diakhiri dulu ya, ada sedikit masukan dari saya nanti. Iya. Nah. Baik, karena sudah selesai sesi tanya jawabnya, terima kasih kepada Pak Uwi dan teman-teman yang sudah mengikuti dan menanggapi kelompok 1. Maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 sudah menjadi parameter untuk kelompok yang lain ya. Cukup bagus kelompok 1, jadi harapannya kelompok yang lain tidak lebih buruk dari kelompok 1. Cuman, nah ini saya cek di Classroom, kok yang ngumpul masih kelompok 1 ya. Tadi sempat ada satu yang masuk terus ditarik lagi. Untuk revisinya nanti akan ada waktu khusus. Silahkan ini kalian menepati semua kelompok mengumpulkan hari ini. Ya, tidak usah direvisi dulu, apa adanya dulu. Nanti baru menerima masukan, baru direvisi. Gitu, ya. Ini baru satu loh, baru kelompok 1 loh. Tadi ada satu masuk tapi terus mundur lagi. Kelompoknya si siapa tuh? Siapa tuh? Tabriza. Nah, udah masuk ditarik lagi. Ya, oke. Jangan kelamaan ininya, kalau kelamaan berpengaruh ke nilai loh, nilainya nggak sama dengan yang on time ya. Gitu, saudari dan saudari semua, terima kasih. Minggu depan jadwal kelompok 2, silahkan nanti kelompok 1 sebagai pembahas atau penanya, ya, disiapkan kelompok 2, dan saya tunggu ini tugasnya hari ini maksimal jam sebelum jam kuliah kedua berakhir. Nih, saya habis ini ngajar MLP kelas B sampai dengan 10:30 ya. Harapannya tidak sampai 10:30. Farah, ada pertanyaan? Silahkan apa Mbak Farah? Tanya apa Mbak Farah? Izin bertanya Pak UI. Silahkan. Kan kalau waktu MPSP itu yang di covernya itu ditulis bagian-bagiannya. Atau nah di MLP ini ditulis juga nggak ya Pak? Ditulis di bagian depan boleh, di bagian dalam tersendiri juga nggak masalah, monggo silahkan. Yang penting ada ini tiap-tiap person gitu tugasnya apa gitu ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya silahkan. Oke, saya tunggu tugasnya yang belum mengumpulkan, harapannya sebelum jam 10:30 sudah pada ngumpul semua. Baik, saya akhiri. Terima kasih, semoga sehat semua. Sampai bertemu minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Uwi. Terima kasih Pak Uwi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.